Bab 235. Vin. Sudah sarapan? Tanya Pak Damar. Sudah, Kek. Sarapan yang terlambat karena sebentar lagi juga waktunya makan siang, jawab Davin. Kamu gak apa-apa sedikit terlambat. Tapi istrimu jangan. Dia butuh asupan untuk gizi anakmu, timpal Pak Damar mengingatkan. Aman, Kek. Setelah subuh tadi, Ayu sudah banyak ngemil dan minum susvi. Jadi Davin biarkan saja dia tidur lagi sampai sedikit siang. Kasian, semalam berkali-kali bangun karena harus menaifsui. Belum lagi Via malah ngajak main dini hari. Soalnya dia tidur agak sorean jadi kenyang kayaknya, ungkap Davin. Itulah hebatnya seorang ibu dan perjuangannya. Mereka tak kenal waktu dan tak kenal lelah demi anak-anaknya. Makanya tak hentinya kakek mengingatkan untuk selalu menyayangi istrimu sepenuh hati. Jangan torehkan luka di hatinya apalagi membiarkan pipinya basah dialiri air mata. Jangan. Kasian. Pengorbanannya dari mulai hamil, melahirkan, menaifsui, bentuk badannya berubah. Setiap harinya disibukkan dengan hal itu saja demi keluarganya, sudah sangat membebaninya. Jadi jangan ditambah dengan beban luka yang ditorehkan oleh suaminya. Jangan. Timpal Pak Damar tegas. Davin paham, Kek, balas Davin tanpa merasa dihakimi. Dia tahu, apa yang dikatakan Pak Damar semata karena rasa sayang yang begitu besar padanya. Oh, iya, Ray. Tadi ada telepon ke nomor rumah. Telepon dari Mamang yang di kampung halamanmu tempo hari itu loh. Davin berganti menatap Rayhan. Oh Mang Yusuf. Balas Rayhan. Iya, dia bilang nomormu gak bisa dihubungi jadi nelepon ke telepon rumah. Mang Yusuf mengatakan kalau dia dan putrinya lagi di perjalanan ke sini. Ingin mencari pekerjaan untuk putrinya. Terus minta tolong kamu untuk jemput di terminal sama dicarikan kos-kosan, beber Davin. Nisa mau ke sini. Mau kerja apa kira-kira? Memangnya sudah dapat? Rayhan justru bertanya-tanya banyak hal. Aku gak tahu, Ray. Tadi cuma bilang gitu aja, jawab Davin. 57. Suruh ngekos di kos-kosan milikmu aja, Vin. Kasian dia kalau terlunta-lunta gak jelas. Mana di sini gak punya siapa-siapa, usul Pak Damar. Iya, Kek. Nanti Davin cari tahu ada kamar yang kosong atau enggak, balas Davin. Begini saja, nanti setelah kamu jemput dari terminal, bawa saja dulu dia ke sini untuk beristirahat sementara. Besok-besok baru anterin ke kos-kosan, usul Pak Damar. Dulu kan waktu kita ke kampung halamanmu, Mang Yusuf sudah sangat baik memberikan kita tumpangan untuk istirahat. Menjamu kita juga dengan baik. Masa sekarang giliran dia ke sini, kita gak melakukan hal yang sama. Lanjut Pak Damar. Iya, Kek. Kalau tadi lagi di perjalanan, sepertinya besar kemungkinan sore sampai. Nanti biar Ray hubungi ke nomor Nisa. Ponsel Ray lagi dicas soalnya, tutur Rayhan. Iya. Kamu langsung ajak ke sini ya. Kasian Mang Yusuf dan putrinya. Mereka orang baik, balas Pak Damar. Rayhan mengangguk. Mereka bertiga sempat bercengkrama sebentar sebelum memutuskan untuk memasuki rumah karena matahari semakin menyengat siang itu. Tujuan Rayhan langsung ke kamar. Lam meraih ponselnya lalu mencabut dari kasan sebelum dinyalakan. Begitu menyala, benar saja,
nomor Nisa yang sempat dihubunginya tempo hari menghubunginya. Sama persis apa yang dikatakan Davin tadi. Maaf, Nis, baru pegang ponsel. Nanti kalau sudah sampai terminal kasih tahu saja, biar aku jemput. Balas Reyhan. Selain membuka pesan dari Nisa, ia juga membuka pesan dari Alicia semalam yang masih diabaikannya dan belum dibuka. Ray, besok libur kuliah ya? Ada di rumah gak? Aku sebenarnya pengen ketemu Umi. Sudah lama gak ketemu dan ngobrol-ngobrol sama Umi. Tapi, aku gak enak kesananya. Apalagi kamu seperti menjauh seperti ini. Gak kayak biasanya. Tolong sampaikan saja salam dariku pada Umi. Reyhan menghela napas panjang. Seperti biasa, ada rasa bersalah saat dia mengabaikan pesan begitu saja. Namun, ia berusaha untuk menyingkirkan rasa bersalah itu dan meletakkan kembali ponselnya. Sambil menunggu kabar dari Nisa, ia mengisi waktunya dengan menyiapkan buku dan peralatan untuk kuliah besok. Ia juga mulai membaca sedikit materi untuk mata kuliah besok agar tak terlalu asing. Sesuai prediksinya, Mang Yusuf dan Nisa sampai di terminal setelah asar. Reyhan yang sudah mendapat kabar pun langsung bergegas menuju terminal. Memacu mobilnya di bawah langit sore yang mulai redup tapi cerah. Sampai di sana, Reyhan celingukan di sekitar terminal mencari keberadaan orang-orang yang sudah dianggap saudara dari kampungnya itu. Meneliti setiap orang yang ada di kanan dan kirinya berlalu lalang. Sampai sebuah suara yang dulunya begitu familiar terdengar. "Ah, Reyhan." Reyhan menoleh. Menatap gadis manis berpenampilan sederhana tanpa sapuan make up di wajahnya yang alami. 58. Begitu melihat perempuan itu, Reyhan juga langsung menyuguhkan senyumannya. Lalu ia melirik pada lelaki parubaya yang berdiri di samping Nisa yang menjinjing tas lumayan besar. "Assalamualaikum, Mang," sapa Reyhan sambil melangkah mendekati sepasang ayah dan anak tersebut. Ia lalu menyalami Mang Yusuf dan menangkupkan kedua tangannya pada Nisa sebagai ganti bersalaman. "Waalaikumsalam, Rey. Makasih ya sudah bersedia jemput Mamang sama Nisa. Maaf malah ngerepotin. Soalnya Mamang teh bingung mau minta bantuan siapa. Mamang gak punya kenalan di sini," timpal Mang Yusuf terlihat sungkan. "Gak ngerepotin kok, Mang. Kayak sama siapa aja Mamang ini," balas Reyhan. "Hayu atuh ke rumah dulu buat istirahat. Soalnya gak mungkin cari kos-kosan sore-sore begini," lanjut Reyhan. "Tapi, Rey, Mamang teh gak enak sama keluargamu. Takutnya malah ngerepotin. Cari penginapan yang murah aja dulu atuh. Kali aja ada," pinta Mang Yusuf tak enak hati. "Gak apa-apa, Mang. Justru Reyhan juga disuruh kakek buat ajak Mamang ke rumah dulu. Keluarga Reyhan baik-baik kok. Insya Allah mereka gak akan keberatan sama sekali. Apalagi mereka juga kan dulu pernah ketemu Mamang." Bujuk Reyhan. Mang Yusuf sempat terdiam. Ia menoleh dulu pada Nisa untuk meminta pendapat. "Nisa mah gimana bapak aja," katanya pelan. "Ya sudah atuh, ayo, Rey," balas Mang Yusuf akhirnya. Reyhan mengangguk antusias. "Sini, Mang, biar Rey bawakan tasnya, kelihatannya berat." "Gak usah, Rey. Gak apa-apa.
Ini teh cuma baju-baju Nisa sama perlengkapannya untuk melamar pekerjaan, balas Mang Yusuf. Oh, iya, atuh. Mari, mobilnya ada di sana. Raihan menunjuk ke arah mobilnya terparkir. Ayo, Nis, lanjutnya pada Nisa sebelum melangkah. Ketiga orang itu pun lalu berjalan bersisian menuju mobil. Begitu sampai, Raihan menyimpan tas yang dibawa Mang Yusuf ke dalam bagasi. Ayo masuk, Mang, kata Raihan sambil membukakan pintu mobil bagian depan. Mang Yusuf pun memasukinya dengan sungkan lalu duduk di samping kemudi. Sementara Nisa duduk di belakang sendirian. Berangkat dari kampung jam berapa, Mang? Tanya Raihan sekadar basa-basi untuk mengisi perjalanan. Abis subuh, Ray. Kan tahu sendiri, dari rumah ke terminal lumayan jauh. Belum lagi kalau naik bus itu sering berhenti. Untung ini juga perjalanannya lancar. Jadi sampainya gak kemalaman, beber Mang Yusuf. Alhamdulillah ya, Mang, diberi kelancaran. Balas Raihan. Alhamdulillah sekali, Ray. Pertolongan Allah itu memang selalu ada. Di sini Mamang kebingungan mau kemana, Allah juga mengirim pertolongan lewat kedatanganmu. Masya Allah sekali, balas Mang Yusuf penuh rasa. 59. Syukur. Itu karena Mamang orang baik, timpal Raihan. Masih belajar jadi orang baik tapi belum. Doakan saja ya, Ray, timpal Mang Yusuf. Orang yang benar-benar baik memang tidak pernah mengakui kebaikannya sendiri. Tapi orang-orang sekelilinglah yang mengakuinya. Termasuk Mamang ini, balas Raihan. Masya Allah, kamu berlebihan. Mang Yusuf tersenyum kecil. Pandangannya sesekali ia lemparkanlah ke arah luar kaca jendela mobil untuk melihat bangunan-bangunan menjulang yang terlewati sepanjang perjalanan. Pun dengan Nisa yang duduk di belakang. Tatapannya terus saja terarah pada jalanan yang dilalui. Meski mungkin tidak akan benar-benar diingat, tapi setidaknya sudah tak asing lagi. Apalagi dia berniat tinggal di kota itu, kota yang belum pernah disambanginya sama sekali. Masih jauh, Ray? Tanya Mang Yusuf setelah lebih dari 15 menit perjalanan. Enggak, sudah dekat. Sebentar lagi sampai, jawab Raihan sambil membelokkan mobilnya ke gerbang perumahan elit. Mobil yang dikemudikannya mulai melaju pelan saat menyusuri jalanan kompleks di mana kanan dan kirinya dipenuhi rumah-rumah yang berjejer dengan megah. Mang Yusuf dan Nisa sampai tak berkedip menatap rumah-rumah mewah yang dilalui. Tentu saja karena di kampungnya nyaris tak ada rumah semewah itu. Apalagi begitu mobil Raihan berbelok ke gerbang kediamannya dan seorang security membukakan gerbang itu lebar-lebar sambil tersenyum dan mengangguk hormat. Mata sepasang ayah dan anak itu semakin terbuka lebar dengan decakan kekaguman. Masya Allah, ini rumahmu, Ray? Tanya Mang Yusuf tanpa mengalihkan tatapannya dari sekeliling rumah. Raihan hanya tersenyum tipis sambil menggeleng. Bukan, ini rumah kakek, jawabnya seperti biasa yang tak ingin ngaku-ngaku. Berarti ini memang rumahmu juga, balas Mang Yusuf. Raihan kembali tersenyum tipis tanpa mengiyakan. Hampir semua orang berpikiran sama tapi tidak dengan dirinya. Karena menurutnya apa yang kakeknya miliki bukan berarti miliknya juga. Mobil mewah berwarna hitam metalik itu akhirnya berhenti di pekarangan rumah tepat di saat senja mulai menyapa. Raihan gegas melepaskan sabuk pengaman. Ayo, turun, Mang, Nis, ajaknya. Selamat datang di kediaman Adiputra, lanjutnya setelah ketiganya menuruni mobil.
Mang Yusuf dan Nisa tak merespon karena fokus mereka masih pada keindahan rumah di hadapannya. Belum lagi di sekelilingnya, halaman luas yang ditambah dengan taman cantik. "Mang, Nis, hayu atuh masuk," ajak Raihan sambil melangkah. "Oh, iya." Mang Yusuf mengangguk canggung. Tangannya menarik tangan Nisa pelan agar sama-sama melangkah. 60. Waktu Raihan datang ke kampung tempo hari, Mang Yusuf sudah bisa menebak jika kerabatnya jauhnya itu sudah jadi orang kaya. Namun ia tak pernah menduga jika kekayaannya yang sesungguhnya justru jauh melebihi yang dibayangkannya. "Pak, rumahnya bagus sekali. Apa beneran gak apa-apa kita nginap di sini dulu?" Perasaan Nisa kok gak enak ya? Takut keluarga Raihan gak suka. Apalagi kita kan cuma orang kampung. Nisa berujar pelan pada Mang Yusuf yang berada tepat di sampingnya. Berjalan menuju teras di mana tiang-tiangnya begitu kokoh dan menjulang. "Entahlah, Nis. Bapak juga gak enak. Tapi gimana lagi, toh Raihan yang ngajak," jawab Mang Yusuf yang juga merasakan keresahan yang sama. "Mari, Mang, silakan masuk." Sepasang ayah dan anak itu masih bergandengan tangan saat Raihan membukakan pintu rumahnya lebar-lebar hingga ruang tamu langsung terlihat dengan jelas dari sana. Dengan wajah canggung, Mang Yusuf dan Nisa pun melangkah memasuki rumah. Sepasang mata mereka masih memindai sekeliling meski diam-diam dan tak terlalu terang-terangan agar tak terlihat memalukan dan kampungan di hadapan Raihan apalagi di hadapan keluarga Raihan nanti. "Duduk dulu, Mang, Nis. Saya panggilkan Umi sama kakek dulu sekalian ambilkan minum," tutur Raihan. Mang Yusuf dan Nisa mengangguk. Keduanya lalu duduk di sofa mewah nan empuk saling bersisian. Tak banyak kata. Hanya wajah keduanya nampak makin sungkan dan tak enak. Hingga sebuah suara membuat mereka memusatkan pandangan ke arah sana. "Masya Allah, Mang Yusuf." Pak Damar muncul dari ruangan tengah dengan wajah penuh senyuman. "Selamat datang di kediaman saya," lanjut Pak Damar sambil menyalami Mang Yusuf. Pun Nisa yang mencium punggung tangan Pak Damar. "Duduk, duduk. Pasti lelah kan setelah perjalanan jauh," kata Pak Damar ramah. La juga ikut duduk di sofa yang melingkar panjang itu. "Istrinya hak diajak, Mang?" tanya Pak Damar basa-basi. "Enggak, Pak. Nunggu di rumah. Maklum, yang namanya orang kampung seperti saya memiliki hewan ternak yang gak bisa ditinggalkan." "Ya, meskipun cuma ayam beberapa ekor sama ikan satu kolam," timpal Mang Yusuf diakhiri kekahan kecil. "Oh, iya, benar. Harus ada yang jaga ya, untuk kasih pakan juga," balas Pak Damar sambil manggut-manggut pelan. Mereka tak melanjutkan basa-basinya karena keburu terdengar suara derap langkah kaki yang mengarah ke sana. Benar saja, hanya dalam beberapa detik, Umi Aminah muncul dengan nampan di tangannya. Di belakangnya ada Raihan yang membawa sepiring suguhan dan satu toples berisi makanan ringan. "Mang Yusuf, Nisa. Masya Allah, senang sekali bisa melihat kalian ada di sini. Rasanya seperti mimpi," tutur Umi Aminah antusias. "Diminum dulu." Umi sengaja bikinin teh manis hangat biar badannya sedikit rileks, lanjut Umi Aminah setelah meletakkan cangkir di hadapan Pak Damar dan Nisa. "Kami juga senang bisa ke sini meski perjalanannya hampir seharian. Apalagi Nisa. Sejak beberapa hari lalu,
dia terus-menerus merengek agar bisa buru-buru ke sini. Dia gak sabar untuk bisa bekerja dan mendapatkan uang sendiri, timpal Mang Yusuf. 61. Sudah tahu mau kerja apa? Tanya Pak Damar. Mang Yusuf menghela napas dalam sejenak. Itu masalahnya. Nisa belum tahu mau bekerja apa. Tapi dia berjanji akan mencari lowongan pekerjaan kalau sudah menemukan kos-kosan nanti, jawab Mang Yusuf. Kalau Mamang sih gak banyak tuntunan Nisa mau kerja apa. Yang penting halal dan bukan berhubungan dengan dunia malam. Seperti bekerja di klub atau sejenisnya, lanjut Mang Yusuf. Semoga segera ketemu pekerjaan yang cocok, balas Pak Damar. Untuk sementara, istirahat saja dulu di sini sampai ketemu kos-kosannya. Semoga besok atau lusa segera menemukan kos-kosan yang bikin nyaman. Amin. Terima kasih banyak untuk tumpangannya. Mohon maaf kedatangan kami malah merepotkan, timpal Mang Yusuf merasa sangat sungkan. Mamang ini bilang apa? Bukankah waktu kami ke kampung halaman Raihan juga, Mamang menjamu kami dengan sangat baik. Sekarang giliran kami. Jadi jangan sungkan ya. Timpal Pak Damar. Terima kasih. Hanya itu tanggapan Mang Yusuf. Tenggorokannya tiba-tiba terasa mengganjal karena rasa haru yang mendera. Mang Yusuf dan putrinya pasti kekalahan. Tolong antarkan mereka ke kamar tamu ya, Ray. Pinta Pak Damar. Biar Umi saja, sambar Umi Aminah cepat sambil bangun dari duduknya. Baiklah kalau gitu. Tolong ya, Umi. Balas Pak Damar. Umi Aminah mengangguk antusias. Ayo, Nis, Mang. Ajaknya. Mang Yusuf dan Nisa pun berjalan di belakang Umi Aminah yang berjalan lebih dulu. Melewati beberapa ruangan yang sama-sama luas dengan banyaknya barang antik di setiap ruangan. Ini kamarnya. Kata Umi Aminah begitu sampai di depan pintu sebuah kamar. Nis, mau satu kamar bareng Bapak apa menau beda kamar? Atau bisa tidur bareng di kamar Umi? Kita cerita-cerita banyak hal tentang masa lalu, tutur Umi Aminah pada wanita yang usianya berbeda beberapa tahun di bawah Raihan itu. Boleh, Umi. Nanti malam Nisa tidur bareng Umi saja. Tapi sekarang, Nisa istirahat di kamar ini saja dulu. Soalnya mau bersih-bersih juga. Boleh, Pak. Nisa menatap Pak Yusuf meminta pendapat. Iya boleh atuh. Kenapa gak boleh? Lagian kalau tidur sendirian, kamu kan borangan alias penakut. Mana kamarnya gede-gede, jawab Mang Yusuf. Ih, Bapak. Jangan bongkar rahasia atuh. Nisa kan malu, timpal Nisa sambil menunduk. Itu mah sudah bukan rahasia, Nis. Dari kecil kamu kan emang borangan. Cuma Umi pikir, kalau sudah perawan gini akan lebih berani. Ternyata masih sama ya, kelakar Umi Aminah sambil tersenyum lebar. Umi bisa saja. Nisa masih menunduk dengan wajah malu-malu. Jangan atuh, Nis. Kamu kan sudah gede. Nikah juga sudah pantas. Masa iya penakut terus? Timpal Mang Yusuf mengingatkan sang putri. 62. Hayu atuh masuk, Pak. Nisa teh mau mandi dulu. Gak enak, lengket, kata Nisa pelan sambil menarik diam-diam ujung baju Mang Yusuf. Umi, Mamang sama Nisa teh masuk dulu atuh ya. Mau bersih-bersih badan sambil nunggu maghrib, kata Mang Yusuf. Iya,
Mang, silakan. Kalau butuh apa-apa jangan sungkan bilang ya. Umi tinggal dulu. Umi Aminah bergegas menyingkir dari sana. Sementara Mang Yusuf dan Nisa langsung memasuki kamar tamu. Di dalam kamar, sepasang ayah dan anak itu kembali dibuat takjub oleh isi kamar yang lebih mirip seperti hotel berbintang. Apalagi tempat tidur berukuran besar dan super empuk begitu diduduki. Gak ngangka, ternyata Raihan teh berasal dari keluarga sekaya ini. Padahal dulunya, dia dengan Umi Aminah hidup begitu susah dan serba kekurangan, tutur Mang Yusuf yang menjadi saksi hidup masa lalu tetangganya itu pada masa dulu itu. Namanya juga hidup, Pak. Kan seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah, jawab Nisa. Bijak. Iya, Nis. Bapak doakan, semoga kelak hidupmu juga berada di atas. Bisa memiliki pendamping yang baik yang bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga. Ya, kurang lebihnya seperti Raihan, timpal Mang Yusuf. Lelaki berusia hampir setengah abad itu tahu persis sikap dan perilaku Raihan sejak dulu. Jadi dia tak ragu untuk berkata demikian. Bapak ini ngomong apa? Ketinggian, Pak. Balas Nisa rendah diri. Bapak kan gak bilang Raihan, cuma bilang seperti Raihan. Setidaknya yang ngerti agama lah. Jangan yang awan-awan banget. Soalnya lelaki itu tugasnya membimbing, timpal Mang Yusuf. Iya, Pak, doakan saja. Lagi pula untuk membahas hal itu sekarang masih kejauhan. Nisa kekotakan untuk cari uang yang banyak. Kumpul-kumpul buat bisa kuliah tahun depan atau tahun depannya lagi. Bukan nyari suami, balas Nisa pelan. Iya. Siapa tahu kan, pekerja dapat suami juga dapat, timpal Mang Yusuf. Cek, Bapak. Udah ah, Nisa mau mandi dulu. Bapak tiduran aja dulu meluruskan pinggang. Tadi katanya pegal, sahut Nisa sambil melangkah menuju kamar mandi. Kamar mandi yang jauh berbeda dengan rumahnya di mana segala fasilitas tersedia seperti shower, air panas, juga tempat berendam. Di ruang depan, Palk Damar dan Raihan masih bercengkrama ringan sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Kalau di tempatnya Davin kos-kosannya penuh, biar Ricky saja yang cari besok. Soalnya kan kamu kuliah, Ray, tutur Pak Damar. Iya, Kek. Gimana kakek saja? Cuma, Ray juga luang sih setelah duhur. Soalnya mata kuliahnya cuma sampai siang, timpal Raihan. Oh, gitu. Ya sudah lihat besok saja kalau gitu, balas Pak Damar. Iya, Kek. Raihan menyahut singkat. Oh, iya. Katanya dulu kamu sama Nisa dekat banget. Sekarang kok kayak asing? Tanya Pak Damar. 63. Lama gak ketemu, Kek. Terus dulu juga kan Nisanya masih kecil. Sekarang sudah besar jadi canggung, jawab Raihan. Emang gak ada rasa-rasa gimana gitu? Pak Damar kembali bertanya dan mulai mancing-mancing. Lagi. 64. Mendengar pertanyaan Pak Damar, Raihan dibuat sedikit kikuk. Ia sekarang sudah tahu, setiap pertanyaan aneh kakeknya itu demi mencarikan pendamping untuk dirinya. Rasa gimana, Kek? Tanya Raihan sambil mengulum senyum kecil. Meski topik itu sudah tak asing untuk dirinya dan sang kakek, tapi tetap saja Raihan terkadang sedikit malu saat membahasnya. Masih sedikit tersisa rasa risih dan tabu.
Ia rasa seorang laki-laki pada perempuan. Entah itu suka, sayang, atau apapun namanya, jawab Pak Damar. Raihan kembali tersenyum. Enggak ada, Kek. Perasaan Ray sama Nisa biasa saja. Gak ada yang aneh-aneh, akunya. Oh, gitu ya. Padahal kakek lihat Nisa juga wanita yang baik. Sederhana lagi, balas Pak Damar. Ya sudah, siap-siap salat G. Udah azan tuh, lanjut Pak Damar. Keduanya pun bangun dari duduknya masing-masing lalu berjalan memasuki kamar. Jam 7 malam seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang makan. Suasana makan malam kali ini lebih berwarna dari biasanya karena ada Mang Yusuf dan Nisa.